Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, materi pembelajaran IPA kita masuk ke bab baru, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Kita akan mengenal sistem pernafasan pada manusia. Perlu kalian ketahui bahwa bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, atau menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 plus uap air. Sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan. Di dalam sel-sel tubuh, pengubahan zat-zat makanan menjadi energi dengan menggunakan oksigen yang disebut dengan proses oksidasi. Selama proses oksidasi ini, oksigen akan bereaksi dengan makanan yang kita makan, lalu akan melepaskan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Oleh karena itu, sistem pernafasan atau respirasi dia membutuhkan oksigen, karena dia akan melakukan proses oksidasi yang menghasilkan energi. Jadi fungsi dari sistem pernafasan adalah menghasilkan energi. Kita masuk ke organ dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia dibangun oleh serangkaian organ pernafasan berupa saluran panjang yang berakhir pada sepasang paru-paru. Paru-paru merupakan bagian utama pada sistem pernafasan, yaitu tempat berlangsungnya pertukaran udara secara difusi atau langsung. Yang pertama, tentu ada rongga hidung. Kalian bisa perhatikan gambar yang diberi lingkaran merah itu adalah rongga hidung. Organ pertama yang membantu proses pernafasan kita adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Karena itu kita bisa mencium bau harum parfum dan bau enak dari makanan. Dari rongga hidung, udara akan masuk ke laring. Organ yang kedua adalah laring. Perhatikan gambar yang diberi lingkaran merah. Laring atau yang biasa disebut sebagai pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, pada laring, suara kita dapat dihasilkan. Laring dapat terkena infeksi yang biasa dikenal dengan penyakit laringitis. Penyebab infeksi ini adalah karena adanya peradangan akibat sering berteriak, iritasi, atau infeksi dari bakteri dan kotoran. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi kita untuk bernafas dengan menggunakan hidung daripada menggunakan mulut. Karena saat kita bernafas dengan mulut, maka udara kotor tadi tidak akan tersaring dengan baik. Nah, kalau di hidung kan tadi sudah ada selaput lendir dan bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran pada saat bernafas. Lalu dari laring dia akan menuju ke trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Organ yang ketiga adalah trakea. Trakea ini terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah sistem kerja dari trakea. Ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernafasan tertutup. Karena itu, di agama pun kita juga dilarang untuk makan sambil berbicara. Karena saat kita makan sambil berbicara, maka katup pernafasan juga ikut terbuka, sehingga makanannya bukan masuk ke kerongkongan, tapi malah masuk ke tenggorokan. Nah, gitu ya. Setelah itu, dari trakea, maka udara tadi akan berjalan lagi menuju bronkus atau cabang dari batang tenggorokan. Perhatikan gambar yang diberi lingkaran warna merah. Selanjutnya, organ dalam sistem pernafasan manusia yang keempat adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus juga tersusun atas tulang-tulang rawan yang cincin. Namun,
Bronkus terdiri dari 2 cabang, yang di masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bronkus langsung menuju ke bronkiolus atau cabang dari bronkus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Bagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan itu ada 3, lalu pada paru-paru sebelah kiri itu ada 2 lobus. Lalu yang terakhir ada pulmo. Pulmo ini dia punya selaput yang membungkusnya, namanya pleura. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru atau pulmo ini terletak di dalam rongga dada yang terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru yaitu alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Nah, ini dia alveolus. Jadi alveolus itu bentuknya seperti buah anggur ya, dia warnanya agak purple, agak ungu. Alveolus itu adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Bisa dilihat di gambar kalau dia berongga. Terdapat pada parenkim, paru-paru. Jadi ada di dalam paru-paru. Yang merupakan ujung dari saluran pernafasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Makanya kalian bisa lihat di sini juga ada pembuluh vena dan pembuluh arteri. Yang warna biru adalah vena, yang warna merah adalah pembuluh arteri. Setelah kita membahas organ-organ dari sistem pernafasan, maka selanjutnya adalah jenis-jenis pernafasan, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut berdasarkan otot yang berkontraksi dan relaksasi. Nah, perlu Bu Novi beritahu dulu bahwa sistem pernafasan itu ada 2 fase, yaitu fase inspirasi atau inhalasi, artinya kalau in itu udaranya masuk. Yang kedua adalah fase ekspirasi atau ekshalasi, kalau eks berarti udaranya keluar. Nah, ada perbedaan antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Bu Novi bahas dulu di pernafasan dada. Kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Pada pernafasan dada, di fase inspirasi, saat udara masuk, tulang rusuknya terangkat karena kontraksi antar tulang rusuk. Jadi saat tulang rusuk berkontraksi, maka udaranya masuk. Sehingga volume rongga dada membesar. Ini dinamakan fase inspirasi pernafasan dada. Lalu pada fase ekspirasi, udara itu keluar. Tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi. Jadi saat otot antar tulang rusuk relaksasi, maka volume rongga dada mengecil. Ini adalah fase pernafasan ekspirasi pada pernafasan dada. Jadi kalau tulang rusuk kontraksi itu inspirasi, kalau tulang rusuknya relaksasi itu adalah fase ekspirasi. Selanjutnya di pernafasan perut. Sama, ada inspirasi sama ekspirasi. Hanya saja di pernafasan perut yang kontraksi adalah otot diafragma. Ya, jadi saat otot diafragmanya kontraksi, maka itu namanya fase inspirasi. Kalau otot diafragmanya relaksasi, berarti itu fase ekspirasi. Jadi, apa sih bedanya pernafasan dada dan perut? Bedanya adalah otot yang berkontraksi, ya kan? Jadi pada saat pernafasan dada, otot antar tulang rusuknya, tapi pada saat pernafasan perut, itu otot diafragma. Jelas ya perbedaannya? Setelah itu, tidak hanya berdasarkan jenis otot, ada juga jenis-jenis pernafasan berdasarkan lokasi terjadinya, yaitu pernafasan eksternal dan internal. Ini dia, ini adalah pernafasan berdasarkan lokasi. O2 itu adalah oksigen, karbon dioksida itu dilambangkan dengan CO2. Ini adalah jaringan kapiler di permukaan alveolus. Jadi, pernafasan internal adalah pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler.
dengan jaringan di dalam tubuh secara difusi. Kalau secara difusi berarti secara langsung. Sementara pernafasan eksternal adalah pertukaran gas di paru-paru. Karena kalau di paru-paru, dia kan pertukaran gasnya terjadi di alveolus, berarti di luar pembuluh darah. Jadi kalau in di dalam pembuluh darah, kalau X di dalam paru-paru, di luar pembuluh darah. Selanjutnya, Bu Novi akan membahas tentang macam-macam volume udara pernafasan. Ada volume tidal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa. Itu dia 500 cc kapasitasnya. Lalu ada volume cadangan inspirasi atau disebut juga volume komplementer. Udaranya itu 1500 cc, yaitu udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Jadi setelah kita melakukan inspirasi, kita masih bisa melakukan inspirasi lagi. Karena masih ada udara sebanyak 1500 cc. Lalu ada volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer. Udaranya sama 1500 cc yang dapat diembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Jika yang ditanyakan adalah kapasitas vital paru-paru, maka yang dihitung adalah volume tidal, volume komplementer, dan volume suplementer. Terakhir ada udara residu sebanyak 1000 cc, yaitu udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Jika nanti yang ditanyakan adalah kapasitas total vital paru-paru, baru itu ditambahkan sampai dengan udara residu. Tapi jika yang ditanyakan hanya kapasitas vital paru-paru, maka cukup dijumlahkan tanpa udara residu. Setelah macam-macam volume udara pernafasan, maka kita masuk ke kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan ini disebabkan banyak hal, bakteri, virus, dan juga peradangan. Untuk bronkitis dan TBC, setelah itu ada pneumonia, dia ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau bronkitis Mycoplasma sp, kalau tuberkulosis dia Mycobacterium tuberculosis, lalu kalau pneumonia dia Diplococcus pneumonia. Sementara asma ini biasanya adalah penyakit keturunan. Ya. Selain itu juga ada jenis-jenis penyakit lain seperti kanker paru-paru dan pembengkakan paru-paru. Untuk kanker paru-paru itu karena selnya terus membelah sehingga menyebabkan kanker. Lalu ada pembengkakan paru-paru, yaitu kebocoran cairan dari pembuluh darah kecil paru-paru ke dalam kantong udara dan sekitarnya. Selain itu juga ada pleuritis atau pembengkakan pada selaput pleura yang membungkus paru-paru. Itu beberapa jenis-jenis penyakit dan kelainan pada sistem pencernaan. Untuk itu, maka kita harus selalu menjaga kesehatan dari organ pernafasan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan olahraga rutin, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. Usahakan jangan tidur tertelungkup, karena itu akan menekan paru-paru kalian. Nah, yang terakhir adalah tentang protokol kesehatan ketika datang ke sekolah selama masa new normal. Yang pasti gunakan masker, cek suhu badan, cuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian materi hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Dan materi ini juga berhubungan sekali dengan masa pandemi kita saat ini, di mana kita harus ekstra lebih bersih lagi, ya, untuk mengikuti protokoler kesehatan yang diperintahkan. Nah, untuk materi sistem pernafasan sudah selesai dalam satu pertemuan. Jadi habis ini Bu Novi akan mengirimkan latihan soal. Silahkan dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Dan untuk minggu depan, Bu Novi akan langsung mengadakan ulangan harian sistem pernafasan pada manusia. Jadi silakan
ditonton benar-benar videonya, dipahami benar-benar materinya, karena minggu depan langsung akan ulangan sistem pernafasan pada manusia. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.